Halo Rebanes, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih alur perjalanan dari teman-teman kuliah hingga bisa menjadi CPNS. Tentu sebagai perawat kita akan mengidamkan minimal bekerja, kalau bisa lulus CPNS. Itu kan mimpi kalian. Oke, tanpa basa-basi seperti biasa, ambil posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset dan kita putar intronya dulu. Oke, seperti kita ketahui, di tahun 2022 ini kita tidak akan mengenal tentang penerimaan CPNS. Menteri Cahyokumolo sudah menegaskan di 2022 ini akan dibuka ASN dalam jalur P3K. Tapi di 2023 ada peluang untuk dibukanya CPNS kembali. Tergantung kebijakan di tahun tersebut. Yang masih kuliah, semangat, selesaikan dan bertarunglah di 2023. Oke, yang masih kuliah S1, mimpi kalian wisuda. Setelah wisuda, lulus CPNS 2023 atau minimal dapat kerja. Apakah teman-teman perawat berpikiran seperti itu? Oke. Kalau teman-teman masih berpikir seperti itu salah besar. Karena untuk nurse, setelah kuliah S1, teman-teman hanya mendapat gelar S.Kep dan teman-teman harus melanjutkan ke profesi nurse. Setelah profesi nurse, teman-teman harus melewati dulu yang namanya UKOM. Tidak lulus UKOM, gagal semuanya. Apalagi di aturan sekarang sudah menerapkan metode exit exam. UKOM dulu, lulus UKOM bisa pengukuhan. Tidak lulus UKOM tetap di kampus tersebut sebagai mahasiswa. Setelah lulus UKOM, teman-teman baru bisa ikut pengukuhan, angkat sumpah, dan mendapat gelar nurse. Setelah teman-teman pengukuhan, baru bisa mengurus STR, mendaftar sebagai anggota perawat, mempunyai NIRA, nomor induk registrasi anggota, baru bisa mengurus STR. STR ini ibarat tiket. Kalau tidak punya STR, teman-teman dipastikan tidak bisa bekerja, tidak bisa mendaftar CPNS. Jadi teman-teman silahkan dihitung dulu dari S1 atau yang belum kuliah, yang baru tamat SMA, pikir-pikir dulu sebelum mendaftar sebagai perawat. Alurnya seperti ini, teman-teman kuliah, wisuda, dapat gelar S.Kep, lanjut profesi, teman-teman harus berjuang di UKOM, lanjut pengukuhan, baru ngurus STR. Setelah ngurus STR, teman-teman bisa mendaftar CPNS. Seandainya ada bukaan di 2023, teman-teman bisa mendaftar CPNS di 2023. Atau minimal bekerja deh, agar tidak jadi pengangguran, biar tidak jadi beban keluarga. Setelah teman-teman pengukuhan dan dapat STR, ingat, teman-teman bukan lagi tanggung jawab orang tua. Teman-teman harus bisa mandiri. Dari bagan alur yang saya paparkan ini, yang akan menjadi momen menakutkan adalah di UKOM. Di UKOM ini, kalau wisuda, kemungkinan besar seandainya teman-teman mengikuti aja alur di kampus, teman-teman pasti akan bisa wisuda. Demikian juga nurse. Kalau teman-teman mengikuti proses, teman-teman pasti akan lulus. Nah,
Yang ini karena dilaksanakan oleh pusat, mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman harus berjuang lebih. Tidak lulus UKOM, mimpi teman-teman harus dikubur. Tidak lulus UKOM, teman-teman tidak bisa mendapatkan gelar nurse. Tidak lulus UKOM, itu artinya teman-teman masih sebagai mahasiswa. Fix ya, kuncinya adalah di UKOM terlebih dahulu. Nah, apa sih hambatan proses CPNS? Seperti yang saya jelaskan, hambatan pertama jelas di UKOM. Pada saat UKOM, teman-teman benar-benar belajar. Ada kelebihannya teman-teman mendapatkan soal-soal di UKOM. Ini terkait CPNS ya. Kita berpikiran dulu ke CPNS, bukan ke pekerjaan atau yang lain. Dengan UKOM, teman-teman sudah satu langkah berlatih untuk lulus CPNS. Tapi jika teman-teman gagal di UKOM, ada hal-hal yang harus teman-teman terima. Yang pertama, jelas teman-teman tidak dapat gelar nurse. Yang kedua, jelas semua peluang tertunda. Seperti penjelasan tadi, tidak lulus UKOM, teman-teman tidak bisa pengukuhan, teman-teman tidak dapat gelar nurse, tidak dapat juga mengurus STR. Jadi semua hal-hal yang teman-teman impikan itu semua akan menjadi tertunda. Saya tidak bilang gagal ya, hanya tertunda karena ada UKOM kesempatan berikutnya. UKOM sesi 1 2022 kalau tidak salah akan dilaksanakan bulan Maret. Teman-teman harus persiapkan diri teman-teman agar semuanya tidak terhambat. Yang kedua, jelas biaya bertambah ya kalau teman-teman tidak lulus UKOM. Hal yang paling mendasar aja, setiap ikut UKOM teman-teman harus bayar kan untuk pelaksanaannya. Jadi semakin teman-teman berulang kali UKOM, berulang kali teman-teman harus membayar. Yang keempat, akan muncul perasaan malu. Teman-teman melihat teman-teman yang lain lulus, teman Anda sendiri gagal. Tapi kembali lagi, kita harus berpikir positif. Kegagalan adalah keberhasilan yang ditunda. Tapi ingat, kalau bisa berhasil, kenapa harus kita gagal dulu? Itu kuncinya. Nah, kalau teman-teman lulus UKOM, ada beberapa hal yang diuntungkan. Yang pertama, membuka semua peluang. Jadi kebalikannya gagal kan? Kalau teman-teman sudah lulus UKOM, teman-teman bisa mengurus STR, mendapat gelar nurse, tidak jadi beban keluarga lagi. Jadi semua peluang itu akan terbuka ketika teman-teman sudah lulus UKOM. Yang kedua, terkait dengan CPNS, teman-teman akan lebih matang di SKB CPNS. Ingat, pendaftaran CPNS seleksinya ada 2. Yang pertama ada SKD, yang kedua ada SKB. SKB tersebut adalah acuannya lebih ke UKOM, walaupun tidak 100% soal-soal UKOM, tetapi konsepnya, kalau teman-teman sudah paham tentang konsep-konsep, misalnya diagnosa keperawatan, itu tidak akan jauh beda dengan soal-soal di SKB CPNS. Yang ketiga, jelas ada kebanggaan tersendiri ketika teman-teman lulus UKOM dan berhasil menyelesaikan sebuah studi. Ada kebanggaan teman-teman tidak gagal, tidak terhambat di perkuliahan. Yang keempat, kalau teman-teman lulus, secara tidak langsung kampus tidak akan menjadi beban. Bagaimanapun juga, dalam proses exit exam, teman-teman adalah tanggung jawab kampus. Selama teman-teman belum lulus UKOM, teman-teman tetap statusnya sebagai mahasiswa kampus teman-teman. Berbeda dengan
sebelum exit exam. Kalau sudah pengukuhan, ya sudah, kampus ibaratnya ada kalanya lepas tangan gitu aja. Tapi dengan konsep exit exam ini, kalau teman-teman tidak lulus, teman-teman masih tanggung jawabnya kampus dan status teman-teman masih mahasiswa. Itu perbedaannya UKOM sekarang dengan UKOM yang dulu. Hambatan yang kedua adalah kuncinya adalah di pelaksanaan CPNS. Kalau teman-teman sudah lulus UKOM, jalur-jalur berikutnya pengukuhan, STR, NIRA, dan lain sebagainya itu gampang. Nah, hambatannya adalah di CPNS tersebut, seleksi CPNS. Teman-teman akan diuji SKD. SKD itu ada 3 hal. Yang pertama, teman-teman akan diuji tentang wawasan kebangsaan, di mana ada nasionalisme, pemahaman ideologi Pancasila, sejarah kebangsaan, dan lain-lain sebagainya. Yang jelas terkait dengan wawasan kebangsaan. Yang kedua, ada submateri TIU, dan yang terakhir adalah TKP. Dari 3 item ini yang teman-teman akan diujikan, ada 2 pilihannya, antara teman-teman gagal atau lanjut ke SKB. Pada tahap SKB ini, soal-soalnya hampir mirip di UKOM. Jadi kenapa tadi saya lingkarin banyak-banyak di UKOM? Karena UKOM itu hampir kunci dari hidup teman-teman. Jadi teman-teman, UKOM itu jangan dianggap remeh. Pelajari baik-baik karena akan menentukan hidup teman-teman. Apakah teman-teman akan tetap menjadi mahasiswa atau teman-teman akan lulus dan memperoleh gelar nurse. Dan di SKB teman-teman akan lebih mudah kalau teman-teman bisa menguasai tentang UKOM yang diujikan. Yang jelas, kalau teman-teman sudah tes SKB, ada 2 juga. Kalau teman-teman gagal, sudah, teman-teman tidak bisa menjadi CPNS. Kalau lulus, ya jelas teman-teman akan lanjut ke pemberkasan dan menjadi CPNS. Sekarang kita lanjut ke UKOM-nya sendiri dulu. Untuk lulus UKOM ini ada beberapa trik. Saya sudah melakukannya, saya sudah lulus di tahun 2021 kemarin. Kalau tidak salah bulan yang diadakan bulan September. Poinnya sederhana, apalagi dengan exit exam, kita sangat dibantu dengan exit exam. Tapi meski begitu, ada juga yang tidak lulus. Jangan terlalu meremehkan walaupun sudah menggunakan exit exam. Untuk yang trik pertama yang jelas, berdoa. Karena apapun yang terjadi, semua adalah kehendak Tuhan. Jadi yang pertama kali adalah teman-teman harus selalu ingat Tuhan. Di setiap tindakan, setiap yang Anda lakukan, ingatlah memohon pertolongan pada Tuhan. Yang kedua adalah pahami aturan exit exam. Untuk teman-teman yang masih di bangku kuliah, saya sarankan, apalagi yang masih di SKAP, saya sarankan ketika ada nilai-nilai teman-teman yang masih rendah atau masih C atau nilainya masih rendah, kalau ada perbaikan, usahakan ikut perbaikan. Karena aturan exit exam adalah 30% nilai SKAP, 30% nilai nurse, dan 40% nilai UKOM. Jadi ibaratnya sangat menunjang sekali nilai SKAP dan nilai nurse. Kalau teman-teman jatuh di nilai SKAP atau jatuh di nilai nurse, ibaratnya teman-teman akan berjuang lebih banyak di UKOM. Itu kuncinya. Yang ketiga adalah ikuti tryout. Banyak tuh yang ngada-ngadain tryout. Saya sarankan teman-teman ikut yang berlisensi. Saya kemarin ikutnya di Sinersi. Hampir soal-soal
tryout yang diadakan oleh Sinersi hampir persis mirip sama yang diujikan. Memang tidak sama, tapi persis sekali apa yang soal-soal keluar di tryout dengan UKOM sebenarnya. Pada saat tryout, teman-teman tidak usah teman-teman mengejar nilai maksudnya tidak usah teman-teman saya harus lulus. Memang teman-teman harus lulus di tryout. Yang poin terpenting di tryout adalah teman-teman harus tahu bagaimana model soalnya. Kalau bisa teman-teman ingat tipe-tipe soalnya di tryout seperti apa. Jadi teman-teman setelah tryout buat pemetaan. Kira-kira kedepannya saya harus belajar seperti apa. Ingat, di 2022 sesi satunya akan diadakan bulan Maret. Masih ada waktu sebulan untuk teman-teman memetakan. Kalau sudah terpetakan dengan baik, teman-teman belajar seminggu aja sudah siap untuk bertarung di UKOM. Yang jelas teman-teman harus bisa memetakan bagaimana sih UKOM itu sebenarnya. Di video berikutnya saya akan bantu teman-teman untuk memetakan apa-apa saja yang teman-teman harus kuasai. Dengan pemetaan, pikiran teman-teman akan lebih sempit. Maksudnya fokus belajar teman-teman akan lebih sedikit. Jadi teman-teman tidak belajarnya mengambang. Inilah yang poin keempatnya, lakukan mapping seperti yang saya jelaskan baru. Mapping itu sangat bertujuan untuk memfokuskan teman-teman mau belajar seperti apa. Dari teman-teman lakukan mapping, teman-teman fokus di poin-poin pasti. Misalnya, yang pasti keluar itu dari tahun ke tahun adalah luka bakar misalnya. Kalau teman-teman bisa menguasai luka bakar, teman-teman minimal sudah dapat 4 poin. Poin pertama, luas luka bakar. Pasti itu akan ditanyakan. Kadang luas luka bakar itu soalnya muncul dua kali. Di UKOM saya 2021 kemarin hanya bertanya tentang luas luka bakar itu 2 soal yang naik. Itu sudah lumayan kan? Yang kedua, kebutuhan cairan. Jadi setelah teman-teman tahu luas luka bakarnya, pasti akan ditanya kebutuhan cairan. Itu sudah dapat 3 poin. Syukur-syukur soalnya double lagi, jadi dapat 4 poin. Setelah tahu kebutuhan cairan, teman-teman akan ditanya kecepatan infus. Sudah 5 poin. Jadi pola belajarnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan belajarnya serampangan atau banyak belajar tapi tidak ngerti apa yang akan dipelajari. Kalau teman-teman sudah konsepnya sudah tahu apa-apa sih yang poin harus dikejar, teman-teman pasti akan lebih mudah belajar, lebih gampang mengingatnya. Soalnya itu 180 soal. Teman-teman harus siapkan fisik untuk menjawabnya. Untuk soal-soal yang akan keluar di UKOM, di video berikutnya kita akan melakukan pemetaan. Bagaimana sih pemetaan agar teman-teman belajar lebih efektif? Oke, lanjut. Trik yang selanjutnya, ini tidak kalah penting, kuasai teknik pengerjaan soal. Bagaimana cara membaca soalnya? Cara membaca soal pun ada triknya. Teman-teman harus membaca apa dulu pertanyaannya, baru teman-teman baca kasusnya. Itu lebih efektif ketimbang teman-teman baca kasusnya dulu, baru baca pertanyaannya. Pas baca pertanyaan lupa kasusnya. Kan dari segi waktu teman-teman sudah keteteran. Apalagi di soal itu jatah waktunya satu soal itu 45 detik. 45 detik ya apa 60? Oh ya, 60 detik. Satu soal 1 menit. Kalau di SKB baru satu soal 45 detik. Jadi begitu cara pengerjaannya. Kalau teknik ini pasti sudah dijelaskan di
kampus-kampus, dosen-dosen teman-teman pasti sudah mengajarkan teknik-teknik ini. Yang terakhir adalah berlatih. Jadi teman-teman sudah lakukan pemetaan. Kenapa sih berlatih yang saya tempatkan paling akhir? Kenapa tidak berlatih itu di awal? Karena bagi saya berlatih itu tahu dulu apa yang harus kita latih. Jadi ketika kita sudah ikut tryout, kita lakukan pemetaan, jadi kita kejar apa saja yang bisa kemungkinan kita dapat poin pastinya kita kejar di sana, baru kita latih soal-soalnya. Jadi kita tidak asal banyak menjawab soal tapi tidak masuk. Untuk lulus idealnya yang tahun sebelum exit exam saja kita benar setengah saja sudah lulus, apalagi dengan model exit exam. Jadi teman-teman akan lebih terbantu lagi. Oke, itu aja cerita saya di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin masih di bangku kuliah. Saya doakan secepatnya menjadi teman sejawat saya. Dan untuk teman-teman yang sudah lulus, semoga di 2023 akan mendapatkan CPNS. Dan intinya semoga terbaik untuk kita semua. Saya Gustro pamit undur diri. Terima kasih.